bahkan di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini ya, teman-teman yang bergabung di 3i, selamat berjumpa kembali dengan program 3i Live Channel, 3i LC ya, rekan-rekan semua, semangat pagi. Hari ini kita akan mendengarkan satu informasi peluang bisnis yang luar biasa yang bisa memberikan manfaat dan masa depan yang baik di masa depan kita kemudian ya. Dan kita akan mendengarkan orang-orang hebat yang sudah berhasil, yang bisa membawa kita menuju sama sukses seperti mereka, Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu, kenalkan saya Ria Dewi. Hari ini saya menjadi MC dadakan ya, karena dua MC yang biasa nasional kita ya ada berhalangan Bapak Ibu ya, tapi luar biasa. Mari kita saling mendukung untuk kemajuan dari 3ILC Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, jangan kemana-mana, luangkan waktu Bapak Ibu dalam 1 jam ke depan. Isilah waktu Bapak Ibu ini investasi dengan satu yang berharga, dengan mendengarkan apa yang kami berikan malam ini Bapak Ibu ya. Dan kita nggak mau lama-lama lagi, saya akan panggilkan pembawa acara kita hari ini, pembawa materi, yaitu Pak Sandy Pramana, seorang mantan Direktur Marketing, luar biasa ya. Mengapa Pak Sandy ini meluangkan waktu dan memilih untuk serius menjalankan 3i ini luar biasa. Dan saat ini dia berpenghasilan bisa besar sekali, bisa mungkin sampai ratusan juta Bapak Ibu ya. Dan pembawa materi ini Bapak Ibu boleh simak baik-baik apa yang diberikan. Dan bagi teman-teman yang sudah bergabung silakan mendengarkan apa yang sudah diberikan sehingga nanti kita punya satu pegangan ya, bagaimana kita presentasi yang baik ya Bapak Ibu. Dan kita tanpa lama-lama lagi kita panggilkan Pak Sandy Pramana, luar biasa, tepuk tangan. Oke, terima kasih Bu Ria Dewi. Oke, MC luar biasa ini ya. Semangat nih Bu ya, yang penting Bu. Oke, nah selamat malam Bapak Ibu semuanya, senang bisa bersama dengan Bapak Ibu di kesempatan malam hari ini. Baik, kita jumpa kembali dalam acara BOP online kita. Oke, saya akan mulai presentasinya. Nah, sebagai pembukanya, saya ada satu video kurang lebih 1 menit yang menggambarkan bisnis ini. Kemudian nanti saya lanjutkan dengan presentasi. Stop! Berita yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, berikanlah waktu Anda selama kurang lebih 1 menit untuk menyimak video ini. Maka Anda tahu bahwa berita ini sangat luar biasa. Anda pasti tahu setiap bisnis memiliki resiko kegagalan. Jika Anda gagal dalam berbisnis, maka akibatnya Anda akan mengalami stres atau hancur. Namun kali ini kami menawarkan bisnis yang unik untuk Anda, yaitu bisnis yang benar-benar sangat luar biasa. Jika Anda gagal dalam bisnis ini, Anda akan tetap memiliki investasi, dan jika Anda meninggal dunia, maka Anda akan dibayar. Ini adalah bisnis anti rugi. Modal bisnis jadi tabungan investasi hari tua. Bisnis ini menciptakan penghasilan yang bukan hanya 1 kali saja ke rekening Anda, tapi bisa berkali-kali, bisa diwariskan. Sebuah konsep bisnis yang sudah terbukti. Oke Bapak Ibu, nah intinya dalam kehidupan ini tentunya kita ingin mempersiapkan satu kehidupan keluarga yang kaya, sehat, sejahtera, dan bahagia di dalam kehidupan kita. Nah, untuk mewujudkan semuanya ini bermula dari satu pertanyaan, apa yang menjadi satu prioritas utama kita dalam hidup ini? Nah, saya nggak tahu yang menjadi satu prioritas Bapak Ibu dalam hidup ini apa. Kita ada 10 hal yang paling diinginkan oleh banyak orang, mulai dari penghasilan tambahan, memiliki usaha sendiri, membahagiakan keluarga, orang tua, memiliki rumah dan mobil baru, kebebasan finansial dan waktu, jalan ke luar negeri, pendidikan anak, pengembangan diri menjalani masa pensiun dengan tenang, membantu orang lain atau kegiatan sosial. Saya nggak tahu dari 10 hal ini mana yang paling menarik. Mungkin Bapak Ibu bisa pilih salah satu, atau mungkin barangkali Bapak Ibu yang hari ini sudah memiliki prioritas ini, tapi mungkin dalam proses pengejarannya. Nah, mudah-mudahan melalui kita kesempatan malam hari ini bisa membantu Bapak Ibu bisa mempercepat satu peluang usaha yang bisa membantu Bapak Ibu untuk mempercepat prioritas yang Bapak Ibu inginkan dalam hidup ini. Nah, untuk mewujudkan prioritas ini umumnya kita melakukan itu dengan 2 cara. Pertama, istilah kita bekerja, kedua adalah berbisnis. Nah, kalau kita lihat hari ini bekerja itu sama halnya kita istilahnya membatalkan waktu dengan uang. Artinya kita kerja 1 jam dibayar 1 jam, 2 jam dibayar 2 jam, kerja 1 bulan dibayar 1 bulan. Masalahnya hari ini tidak selamanya kita bisa bekerja.
ada saatnya ketika tua atau sakit, sering orang-orang yang hanya bekerja saja sering mengalami masalah keuangan. Nah, inilah yang terjadi di kehidupan kita. 85% orang di dunia ini yang kategorinya mungkin istilahnya mereka yang membatalkan waktu dengan uang. Pertama mungkin mereka kerja lembur, kadang harus cari kerja tambahan, kejar satu target yang tinggi, atau sebagian lagi mereka membangun satu pola bisnis tapi dalam kategori tradisional. Artinya bisnis yang dalam kontrol mereka. Tanpa mereka berada dalam bisnisnya mungkin akan terjadi penurunan omset atau kebangkrutan. Lalu pola yang kedua adalah berbisnis. Mereka yang tadi bekerja tentunya ingin memiliki satu bisnis. Yang perbedaan dasarnya antara bekerja dan berbisnis sebenarnya adalah dari satu aset yang dia bangun. Jadi kalau yang namanya bisnis harusnya ada aset yang dibangun. Jadi untuk mendapatkan penghasilan itu ada dari aset. Ketika aset sudah bekerja, pemilik bisnis ini bisa memiliki satu kebebasan waktu, kebebasan pikiran, dan terakhir mereka bisa mencapai satu kebebasan keuangan. Inilah yang diinginkan oleh banyak orang di dalam kehidupan ini. Ada 3 golongan bisnis, 3 golongan besar. Pertama istilahnya membangun satu perusahaan bersistem atau kolaborasi. Kedua adalah membeli satu bisnis yang sudah jadi atau bisnis waralaba. Yang ketiga, membangun satu bisnis dengan pola jaringan atau personal franchise. Intinya dari 3 pola ini bagaimana kita membangun satu aset, melakukan satu kali untuk mendapatkan penghasilan terus dan terus. Atau istilahnya menciptakan satu keran penghasilan. Malam hari ini kami memperkenalkan pola, mungkin lebih tepatnya pola yang ketiga adalah pola jaringan. Nah, kita kenal dengan yang namanya 3i Network, bahkan ini kita kenal dengan cara terdahsyat meningkatkan penghasilan. Kenapa kita namakan dengan 3i Network? Karena 3i Network ini adalah satu bisnis dengan 3 kekuatan. Di sana ada asuransi, investment, dan income. Jadi ketika Bapak Ibu bergabung dengan bisnis kita akan mendapatkan 3 keuntungan ini. Konsep ini sudah kita jalankan sejak tahun 2014 dengan pembagian bonus secara omset nasional kepada agen yang berlisensi AJI. Konsep ini resmi dari PT AJI Sentral Asia Raya atau dikenal dengan CAR. Sekilas sang perusahaan CAR atau dikenal juga dengan Car Life Insurance, perusahaan ini didirikan tahun 1975. Artinya perusahaan ini sudah ada 45 tahun yang lalu. Di bawah ada kantor pusat kita ada satu wisma di Jalan Gelong Baru Utara nomor 5 sampai 8 yang dikenal dengan Wisma Car Life dengan gedung 5 lantai, dan kita juga ada kantor pusat juga di Wisma Asia di lantai 11 di Jalan Esparman Slipi, dan kantor pelayanan cabang kita lebih dari 53 kota yang tersebar di berbagai kota seluruh Indonesia. Aset kita per September 2020 sudah di atas 8,41 triliun. Penghargaan terbaik juga kita sudah raih dari majalah Infobank sebagai perusahaan asuransi jiwa satu-satunya pertama yang meraih Platinum Award 10 tahun berturut-turut. Ini kita juga sudah raih dengan predikat yang sangat bagus. Penghargaan yang lain dari sisi unit linknya dari majalah Infobank juga, kita juga mendapatkan kinerja terbaik kategori bintang 5. Kinerja kita dari 2015 sampai 2019 kita mendapatkan 16 sampai 25 penghargaan. Penghargaan yang lain juga dari majalah Investor yang dikenal dengan Infovesta Unit Link. Ini juga kita mendapatkan penghargaan terbaik. Kinerja kita dari 2017 sampai 2019 kita mendapatkan 9 sampai 12 penghargaan. Secara legalitas dan keuangan kita dalam pengawasan OJK dan kita bernaung di bawah AJI, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Artinya Anda ingin terlibat melalui bisnis kita harus berlisensikan AJI. Ini menunjukkan satu legalitas perusahaan yang artinya bisa Anda andalkan untuk jangka panjangnya. Nah, hari ini produk yang kita pasarkan ini ada 2 produk asuransi. Pertama kita kenal dengan nama Carling Promic. Carling Promic ini adalah penggabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Dari sisi asuransi jiwa kita kecilkan, sisi investasi yang kita besarkan dengan tujuan setidaknya Bapak Ibu bisa menyiapkan satu bekal untuk hari tua. Yang kedua, produk kita yang dikenal dengan nama Gain Protection. Gain Protection ini adalah asuransi pelindungan pendapatan secara bulanan. Jadi kalau terjadi resiko, ada income bulanan yang akan digantikan kepada ahli waris kita. Nah, kalau tidak terjadi resiko, artinya selesai masa pertanggungan atau selesai kontraknya dari asuransi kita, Gain Protection ini, premi akan dikembalikan 100%. Nah, intinya produk ini dengan premi yang sangat rendah, dimulai dengan 350.000, 700, dan 1 juta. Jadi ada 3 pilihan.
Dan yang terpenting lagi adalah masa bayar kita sangat singkat sekali, hanya 5 tahun saja. Anda boleh cicil secara bulanan, tahunan, bahkan sekaligus langsung 5 tahun. Nah, malam hari ini kami tidak bahas tentang produk ini lebih detail. Bapak Ibu bisa hubungin agen-agen pengundang Anda untuk mendapatkan informasi penjelasan produk lebih detail. Malam hari ini kita akan bahas bagaimana cara kerja daripada bisnis 3i Network-nya. Intinya 3i Network adalah sebuah bisnis dengan konsep yang sederhana, yaitu bercerita. Anda ceritakan manfaat produk, company profile-nya kepada teman Anda atau saudara Anda. Hari ini juga Anda ceritanya bebas melalui medsos dan sebagainya. Ketika mereka mau membeli salah satu produk kita, pertama Anda akan dibayar yang namanya bonus rekrut. Satu kali rekrut Anda akan dibayar selama 3 tahun atau istilah 36 bulan. Untuk preminya 350.000, tahun pertama 50.000 per bulannya, tahun kedua 25.000 per bulannya, tahun ketiga 12.500 per bulannya. Kalau yang premi 700.000, tahun pertama 100.000 per bulannya, tahun kedua 50.000 per bulannya, tahun ketiga 25.000 per bulannya. Kalau yang premi 1 juta, tahun pertama 140.000 per bulannya, tahun kedua 70.000 per bulannya, tahun ketiga 35.000 per bulannya. Intinya bonus rekrut ada satu bonus pelipat gandaan. Tentunya semakin banyak Anda rekrut, Anda akan mendapatkan bonus rekrut ini semakin besar. Tapi konsepnya 3i Network, kita bukan berbicara seberapa banyak Anda bisa rekrut, tapi lebih khususnya bagaimana membangun satu tim pemasaran. Intinya 3i Network hanya membangun 3 tim. Contoh kalau Anda hari ini bisa merekrut 5 orang dalam 1 bulan, otomatis orang keempat dan kelima Anda harus masukin di salah satu tim Anda. Apakah itu di tim ke-1, tim kedua, atau tim ketiga Anda. Jadi ketika Anda bisa merekrut 5 orang ini, apa yang akan Anda dapatkan? Pertama, Anda akan mendapat yang namanya bonus rekrut. Bonus rekrutnya kurang lebih 1 orang program 350.000 tadi 50.000. Artinya Anda akan dapat 250.000. Yang kedua, kita ada namanya bonus elit. Bonus elit ini adalah share nasional kita, 10% aset nasional kita bagikan kepada Anda yang bisa merekrut 5 orang atau lebih. Kalau Anda bisa merekrut di atas 10 orang, Anda akan mendapatkan 2 bagian daripada bonus elit ini. Per bagiannya bervariasi, di satu bagian 500.000, nah kadang-kadang bisa 700, kadang-kadang bisa mencapai jutaan rupiah juga dari bagian daripada bonus elit kita ini. Kemudian yang ketiga ada namanya bonus level. Nah, bonus level ini adalah bonus jaringan. Di sini nilainya contoh 50.000, kenapa? Karena jaringan kita baru 5 orang. Jadi kalau jaringan kita bertumbuh ratusan bahkan ribuan orang, tentunya bonus level ini akan besar sekali. Bahkan ada yang bisa mencapai ratusan juta dari bonus levelnya saja. Kalau kita lihat total penghasilan yang Bapak Ibu bisa dapatkan kurang lebih 800.000. Nah, kalau kita lihat dengan nilai bonus 800.000 ini sebenarnya lumayan besarnya. Kenapa? Karena yang namanya sebuah bonus atau penghasilan itu tentunya dibandingin dengan omset yang kita ciptakan. Kalau contoh di sini adalah omsetnya 350.000 dikali 5, 1.750.000, tapi penghasilan kita hampir, artinya 50% dikembalikan kepada Anda sebagai bonus. Jadi mencapai 800.000. Jadi nilai bonus kita ini untuk di tahap awal ini lumayan besarnya. Bahkan mungkin sangat sulit gitu loh kalau Bapak Ibu mencari di luaran sana dengan sistem yang sama, atau mungkin asuransi pada umumnya dengan omset yang hanya 1.750.000 bisa mencapai 800.000 ini, mungkin ini sangat sulit. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau Bapak Ibu rekrutnya 5 orang yang program 700.000, bonus rekrut kita tentunya akan lebih besar dan bonus levelnya juga akan lebih besar, bonus elitnya sama. Jadi bisa menyentuh di angka 1 jutaan. Yang untuk 5 orang tadi yang kategori elit, Anda boleh program 3,5, 700, atau bahkan program yang 1 juta. Lalu di 3i Network dengan satu grup bisa nggak dapat bonus? Bisa. Kita ada satu bonus yang namanya bonus persistensi. Bonus persistensi adalah bonus yang dibayar bulan ke-13 sampai bulan ke-24. Yang penting di tim Anda atau di organisasi Anda ada tim yang jalan saja, Anda berhak mendapatkan bonus persistensi ini. Dengan premi yang 350.000 Anda dapat 1.000, yang di jaringan Anda ya artinya yang bayar 700.000, mereka bayar masuk di tahun keduanya 700.000 Anda dapat 2.000, yang mereka bayar 1 juta Anda dapat 2.860. Nah, 1.000 2.000 ini sebenarnya lumayan. Kalau Anda konsisten saja membayar premi di tahun pertama, kemungkinan Anda akan mendapatkan bonus persistensi di tahun kedua. Di hari ini setidaknya mungkin dengan bonus persistensi ini ya lebih membantu Bapak Ibu. Seandainya hanya mungkin istilah Anda konsisten, hanya mungkin istilahnya Anda tidak terlibat di bisnis jaringan, setidaknya mungkin di tahun keduanya bisa membantu Anda untuk membayar preminya secara rutin. Kalau kita lihat potensi penghasilan dari bonus persistensi ini bisa di atas 88 jutaan, tapi dapatnya tetap bertahap.
Nah, bonus Network ini kalau kita lihat ada 6 macam, tadi saya sudah bahas berapa macam. Nah, pada malam hari ini saya akan summary-kan ke dalam dari 6 macam ini ke dalam satu potensi penghasilan. Intinya Network hanya membangun 3 tim, grup A, grup B, dan grup C. Yang penting masing-masing grup ini menciptakan satu omset grup ini. Jadi A, B, dan C-nya ada omset. Atau ibaratkan seperti kita membangun 3 cabang perusahaan, Anda tinggal hitung masing-masing omset cabang A, B, dan C Anda. Jadi ketika terjadi omset dengan 2.450.000, Anda menjadi seorang tim agensi dengan penghasilan di atas 1 juta. Kemudian Anda tinggal bantu grup-grup Anda supaya omset lebih besar lagi. Dengan kalau mencapai omset 4,9 juta, Anda menjadi seorang leader agensi dengan penghasilan di atas 2 juta. Selanjutnya Anda bisa menjadi seorang brown agency dengan penghasilan di atas 5 juta, omset masing-masing grup Anda 15 juta. Ini contoh statement seorang brown, bisa penghasilan di atas 6 juta. Selanjutnya Anda bisa menjadi seorang silver agency dengan penghasilan di atas 10 juta, omset masing-masing 50 juta. Selanjutnya gold agency dengan penghasilan di atas 20 juta, omset masing-masing grup Anda 100 juta. Ini contoh statement seorang gold, bisa penghasilan di atas 27 juta. Nah, selanjutnya adalah platinum agency dengan penghasilan di atas 40 juta dengan omset masing-masing grup Anda 200 juta. Dan selanjutnya titanium dengan penghasilan di atas 70 juta, omset masing-masing grup Anda 400 juta. Nah, ini contoh statementnya seorang titanium, bisa penghasilan 71 juta. Puncak karir kita adalah crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta, omset masing-masing 800 juta. Artinya ketika serempak terjadi 800 juta di bulan yang sama, Anda akan menjadi seorang crown agency. Nah, ini contoh statement seorang crown, bisa penghasilan setelah pajak 286 juta dan bonus posisi sudah di atas 200 juta. Nah, strateginya bagaimana bisa mencapai posisi demi posisi? Intinya Network adalah sebuah sistem dengan kekuatan duplikasi. Seberapa cepat Anda membangun tim Anda, seberapa cepat Anda membangun duplikasi, itulah yang menentukan kesuksesan Anda di bisnis ini. Jadi contoh kalau kita lihat dari elite, Bapak Ibu hari ini mungkin yang sudah kejar elite, Anda join pertama, langkah pertama Anda join, Anda kejar elite, Anda rekrut 5 orang secepatnya, kemudian Anda bantu dari 5 orang ini untuk bertumbuh. Akan bertumbuh jadi 5, akan terjadi 25, akan terjadi 125, akan terjadi 625, akan terjadi 3.125, akan terjadi 15.625, akan terjadi 78.125. Tapi yang namanya sebuah duplikasi tidak mungkin sempurna. Kita asumsikan 10% saja terjadi pencapaian, artinya dengan 78.125, 10%-nya 7.812 orang. Kalau kita bagi menjadi 3 tim Anda, masing-masing tim Anda adalah 2.600. 2.600 per grup Anda, artinya kalau kita kalikan dengan 350.000 artinya 900 jutaan. Dengan 900 jutaan, masing-masing grup Anda akan menjadi crown agency dengan penghasilan di atas 200 juta. Saat ini mereka sudah mencapai posisi crown agency dari berbagai latar belakang, dari berbagai daerah menunjukkan mereka bisa. Di sini ada Pak Aryo Wirajaya dari Bali, mantan minigame, Pak Siang Shu dari Surabaya, pemilik dealer mobil mewah, Pak Afra Tabrani dari Tangerang, mantan kondektur, Pak Raymond Fris dari Tangerang, mantan karyawan, Pak Sarno dari Bekasi, mantan satpam, Ibu Melina Lai, seorang ibu rumah tangga dari Jakarta, Pak Kuancen dari Jakarta, mantan top leader MLM, Pak Yosef Setiawan dari Jakarta, mantan karyawan, Pak Heri Purnomo dari Jakarta pengusaha, Pak Dani Johan dari Bekasi pengusaha, Pak Resaki pengusaha dari Yogyakarta. Dari berbagai latar belakang menunjukkan mereka bisa. Saya yakin dan percaya kalau mereka ini bisa, tentunya kita juga semuanya bisa. Nah, bagaimana memulai bisnis kita? Intinya memulai bisnis kita sangat sederhana, Bapak Ibu tinggal membeli ID aplikasi seharga 50.000 kepada orang yang mengundang Anda, kemudian Anda ikutin AJI, selanjutnya Anda pilih pembayaran premi dengan pilihan 3 tadi, 3,5, 700, 1 juta. Kita sudah siapkan virtual account, sudah sesuai dengan nama Anda. Ada di beberapa bank, BCA, Mandiri, BRI, ada juga di BNI, ada juga di Bank DKI, bisa juga di Indomaret atau Alfamart. Jadi virtual account-nya Anda tinggal bayar langsung. Yang sebaiknya Anda bayar premi Anda selalu menggunakan virtual account, karena dengan virtual account ini artinya sudah terhubung langsung ke PT EJ Sentral Asia Raya. Yang ketiga, sebagai agent Network wajib sebagai pemegang polis. Yang keempat, Anda download aplikasi. Ya, kita ada 2 aplikasi hari ini ada di Play Store. Jadi bisnis kita hari ini Anda bisa kerjakan work from home, yang penting ada sinyal internet. Hari ini semuanya Anda bisa proses dari handphone Anda saja hari ini.
Ada namanya 3M Mobis atau TI Network atau SPAJ Mobis atau Car Mobil SPAJ. Jadi semuanya bisnis kita bisa terpantau hari ini melalui aplikasi. Nah, ada 5 kesepakatan kalau Anda memutuskan hari ini sebagai agen 3M Network. Pertama, Anda tidak diperbolehkan membuat brosur sendiri, wajib ikutin brosur yang ada di Mobis. Kemudian yang kedua, tidak diperbolehkan membuat aplikasi atau website sendiri atas nama 3M Network. Yang ketiga, penjelasan produk. Tidak ada kata bagi hasil arti produk. Produk kita yang hari ini adalah satu produk, arti murni produk investasi. Jadi tentunya perkembangan investasi kita atau istilah produk investasi kita kenal dengan unit link, perkembangannya harus yang ditentukan oleh pasar, kondisi market. Memang kita ada investasi kita dalam istilahnya rendah sedang tinggi. Kalau Bapak Ibu di ilustrasinya, tapi itu bukan angka yang pasti. Tetap angka yang realnya tetap mengacu kepada perkembangan investasi itu sendiri. Yang kelima, tidak diperbolehkan membuat sistem dalam sistem. Karena 3M Network ada sebuah sistem yang sudah baku dan sudah terregister. Anda tinggal ikutin saja sistemnya hari ini. Maka sistem ini sudah terbukti jalan hari ini. Ya. Itu aja presentasi dari saya. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Terima kasih, Gokron. Oke, saya akan kembalikan ke MC kita. Silakan, Ibu Ria. Ya, luar biasa rekan-rekan sekalian ya. Rekan-rekan mendengar saat-saat ini yang lagi susah nih pandemi ya, di mana kita diberikan satu pencerahan, yaitu ada satu program yang bisa menembus masa pandemi, bahkan kita bisa menjadi orang yang sukses di masa depan ya. Yang rekan-rekan, saya cuma MC pengganti, saat ini MC aslinya sudah datang, jadi saya persilakan nih untuk MC yang memang aslinya. Mari Bu Esther, silakan. Bu Esther Paulus. Bu Esther? Ya, oke. Terima kasih Bu Ria. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, terima kasih Bu Ria sudah sangat membantu menghandle dari awal ya, karena saya tadi awalnya sempat panik teman-teman karena urgent tiba-tiba ada serangan jantung kakak saya dan saya harus ke rumah sakit mengantarkan, tapi akhirnya saya bisa kembali ke rumah dan kembali bertugas. Terima kasih sekali buat semua partisipan ya yang sudah mendengarkan presentasi peluang bisnis dari 3i Networks ini. Ya, Bu Ria juga sudah membantu dan mitra-mitra semua para partisipan yang selalu antusias. Kita kembali lagi dan setelah presentasi kita mulai mendengarkan testimoni. Dan kali ini ya teman-teman kita melihat ya testimoni yang pertama akan saya panggilkan. Dua-duanya akan kami hadirkan leader agency. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau mendoakan dan peduli ya. Dan di sini teman-teman kalau kita salah mengelola keuangan tentunya akan sangat berakibat fatal sekali untuk masa depan kita, bahkan ketika terjadi sesuatu yang urgent ya teman-teman kita pasti kalang kabut seperti yang saya alami tadi ya. Kalau tiba-tiba sakit tentunya keuangan itu yang paling utama, yang jadi ban serep ya. Kalau keuangan yang nggak siap pasti wah sepertinya nyawa tidak akan pernah bisa diselamatkan karena di mana-mana yang namanya darurat itu sangat penting sekali. Nah, teman-teman, kali ini kita dengarkan testimoni dan saya akan panggilkan testimoni yang pertama datang dari leader yang pertama yang akan saya panggilkan adalah Pak Mohnanang Maulana. Oh ya, Pak Fadli Laksana Putra, seorang silver agency, anak muda teman-teman, anak muda yang ternyata membuktikan berhasil juga di bisnis ini. Latar belakangnya adalah mantan karyawan swasta dan dari kota tinggal Jakarta, akan bercerita bagaimana 3i Networks ini sudah memberikan kebebasan waktu dan juga kebebasan finansial. Bergabung di 3i Networks ini di Oktober 2017 lalu berproses tanpa melalui tim agensi, langsung loncat ya leader agensi dan bronze hingga silver agensi di Januari 2020. Wow, baru ya silver agensi di periode Januari 2020. Dan saat ini hal yang sudah berhasil diwujudkan, impian yang sudah berhasil diwujudkan walaupun masih muda,
punya motor impian, kemudian bisa bebas waktu dan finansial, jalan-jalan ke luar negeri, Singapura dan Malaysia, mendapat trip genting, dream cruise ya, dan juga bisa beli laptop, perhiasan untuk orang tua. Nah, anak muda yang hebat, saat ini kita langsung saja menyaksikan. Selamat malam, Pak Fadli. Ya, halo. Ya, selamat malam, Pak Fadli. Halo, selamat malam Bu Esther. Ya, baik. Gimana kabarnya saat ini selama masa pandemi? Alhamdulillah, selama masa pandemi ini saya di rumah saja dan alhamdulillah masih ada penghasilan dari 3i Networks. Luar biasa. Oke, Pak Fadli, karena masih muda mungkin saya panggilnya Mas aja ya. Kalau Iya, Pak Mas kayaknya aja. terlalu itu ya. Oke, Mas Fadli, bisa ceritakan gimana perjalanan suksesnya di 3i Networks ini, dan kita udah nggak sabaran pengen dengerin gimana kisah suksesnya seorang anak muda yang ternyata bisa berhasil ya. Kebanyakan anak muda di luar sana masih foya-foya ya, masih belum sadar pentingnya membangun bisnis dan karir, ada yang masih bergantung penuh dengan orang tua ya. Tapi lain dengan Mas Fadli, silakan ceritakan gimana kisah perjalanannya di 3i. Oke, sebelumnya terima kasih Bu Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya untuk Bapak Ibu yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Fadli Laksana Putra dari Jakarta. Saya masih berusia 24 tahun, belum menikah, dan juga mantan karyawan swasta di perusahaan retail Jakarta. Nah, awal mulanya itu saya adalah karyawan swasta yang ingin mempunyai sebuah tabungan untuk masa depan dan dana pensiun. Karena kan kita tahu bahwa karyawan swasta itu tidak mungkin ada dana pensiunnya. Oleh karena itu saya berpikiran untuk mencari bagaimana saya bisa mempunyai dana pensiun untuk masa depan atau tabungan untuk masa depan lebih baik. Lalu saya melihat di Facebook, media sosial itu ada sebuah peluang bisnis yang luar biasa. Awalnya saya cek dulu, ini benar nggak sih 3i Networks? Lalu perusahaannya Sentral Asia Raya dan juga member of Salim Group. Setelah saya cek dan saya teliti, ternyata ini bagus banget. Saya langsung join malam itu juga, lalu diarahkan oleh leader saya, dipandu, dibimbing, karena kita kan dalam bisnis itu istilahnya satu tim, kerjasama tim juga. Setelah beberapa bulan, ada proses dan alhamdulillah income itu nyata. Saya dapat bonus income tiap bulan. Berapa bulan kemudian, dalam waktu saya ingat 7 bulan, itu bisa capai posisi bronze agensi. Itu rata-rata income-nya adalah lebih dari gaji karyawan saya. Wah, saya sangat terkejut. Ada bisnis yang bisa melebihi gaji karyawan saya hanya dalam waktu 7 bulan saja. Ini bisnis yang ya lumayan cepat dan juga bagus. Ya, seperti itu Bu Esther. Oke, luar biasa ya. Masih muda 24 tahun, tapi saat ini sudah mencapai karir yang sangat bagus sekali, yaitu Silver Agency, dan dengan income yang sangat fantastis untuk kalangan anak-anak muda. Nah, ini saya mau pengen nanya nih Mas Fadli, apa saja yang dikerjakan ya ketika mulai melihat programnya bagus, perusahaannya udah oke, kemudian mungkin cara kerjanya pun sangat mudah karena kita teamwork, walaupun mungkin tidak ada pengalaman dalam berbisnis, tapi bisa bersinergi dengan leader-leader dan tim yang ada sehingga berhasil. Nah, apa saja yang dilakukan sehingga bisa mencapai posisi silver? Oke, yang saya lakukan adalah pertama mengikuti ajaran-ajaran dari leader saya. Kedua, menerapkan ilmu bisnisnya. Terus juga kita ada sharing-sharing juga, diskusi, lalu menjalankan bisnisnya sesuai dengan panduan. Kebetulan tim saya ini adalah tim yang lebih ke online. Jadi saya tuh karyawan swasta bisa
membagi waktu antara kerjaan dan juga bisnis karena bisa sistemnya online. Sewaktu saya kerja, istirahat, makan siang, saya bisa sambilan bisnis 3i. Lalu malamnya setelah pulang kerja, saya sambilan bisnis 3i. Tak terasa beberapa bulan kemudian itu 7 bulan udah bisa mencapai posisi bulan agensi, terus income-nya waduh luar biasa, bisa mencapai lebih dari gaji karyawan saya. Lalu kebetulan bisnis ini emang mudah banget berkembangnya karena kita cuman fokus ke 3 grup ya, grup bisnis itu dalam waktu ya sekitar nggak sampai 3 tahun saya bisa mencapai posisi silver agensi di Januari 2020 ini. Per agensi kita tahu bahwa income itu sekitar 15 jutaan. Nah, gaji karyawan saya itu waduh cuman UMR aja, Bu. Tidak sampai di bawah 4 juta waktu itu. Iya. Dan sekarang sebagai anak muda yang punya income 15 juta padahal baru umur 24 tahun itu sangat luar biasa di sini. Ya, seperti itu Bu Esther. Wow, mantap ya, 7 bulan ya, dalam 7 bulan langsung upgrade bronze ya Pak ya. Nah, jadi sangat bagus sekali ya, tentunya ada kiat-kiatnya ya, apa-apa saja nih, mungkin bisa berbagi tips sukses, apa saja yang dilakukan sampai begitu mengalami percepatan dalam 7 bulan saja sudah bronze dan kemudian berproses lagi dengan cepat hingga mencapai silver agency. Apa-apa saja yang dikerjakan ya selain mungkin berbagi waktu dengan pekerjaan dan kemudian mulai fokus mengerjakan bisnis, sebetulnya hal-hal simpel apa saja mungkin bisa dibagikan sehingga memotivasi dan menginspirasi kita semuanya. Ya, kiat-kiatnya sih sebenarnya mudah ya. Kita sebagai anak muda sebenarnya suka sekali online, media sosial seperti Facebook, WA dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi ladang bisnis kita, ladang penghasilan tambahan selain gaji ya. Saya jalani bisnis 3i ini sambilan. Pertama karena karyawan swasta kan waktunya sedikit ya. Liburnya cuma hari Minggu, aduh terbatas banget. Tapi bisa online, alhamdulillah, bisa sambilan, mudah karena media sosial bisa lewat genggaman HP dan juga ya istilahnya nggak memakan waktu banyak. Ditambah kita ada kiat-kiatnya juga, istilahnya ilmu bisnisnya dari leader-leader pasti akan dipandu kok, tenang aja. Nah, yang perlu kita lakukan adalah pertama konsisten promosi, menyebarkan hal-hal baik ini, kita memberitahukan info-info 3i ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada semuanya bahwa ada peluang bisnis yang luar biasa, terus kita bisa punya tabungan buat masa depan, buat dana pensiun, dan juga lain-lain, dan ada proteksinya juga tentunya. Lalu dalam waktu 7 bulan itu saya ya sambilan saja, sambilan pelan-pelan, siang malam, kalau ada waktu luang saya online, media sosial. Lalu setelah saya mencapai bronze, itu saya istilahnya mengundurkan diri, saya pecat bos saya. Saya karyawan swasta, saya berani nih pecat bos saya karena istilahnya ini udah paling bagus bisnis 3i ini daripada karyawan swasta saya waktu itu, karena kan gaji masih UMR ya, 4 juta ke bawah waktu itu, saya ingat sekali. Dan bronze ini waktu itu saya pertama kali bronze ini sekitar 6 juta atau 7 juta gitu, saya lupa. Saya besoknya itu langsung mengundurkan diri dari perusahaan dan fokus ke 3i ini. Karena kalau kita fokus itu pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Gitu Bu Esther. Oke, jadi kekuatan fokus ya Mas Fadli ya. Dan saya dengar-dengar dari sharingnya tadi sepertinya ini memang menjalankan bisnis ini hampir 100% online ya Mas Fadli ya? Iya betul, hampir 100% saya online. Jadi sebagai karyawan swasta awalnya sangat terbantu sekali ya kalau online ini. Karyawan swasta itu kan kita tahu bahwa waktunya terbatas, terus juga liburnya cuma seminggu sekali. Kalau online kita bisa menjangkau luas, pangsanya lebih luas. Bisa dari luar kota, bahkan ada mitra saya dari Papua, dari Maluku, Makassar, Sumatera, Kalimantan, itu luar biasa sekali bisnis 3i ini. Bisa jalankan dengan online, tanpa waktu, tanpa batasan, ya hari juga, tempat, kapan aja bisa. Ya, seperti itu, Bu Esther. Iya, dan kira-kira berapa closingan pribadi selama mainnya online ya hampir 100% online, berapa ini closingan pribadi dari medsos?
Mungkin bisa diceritakan. Oke, siap Bu Esther. Closingan pribadi saya, alhamdulillah udah menembus 180 orang. Itu seluruh Wow. Indonesia, bahkan ada yang luar negeri. Ada yang dari Dan itu, Arab, mohon Cina. maaf saya sedikit potong, dan Ya. itu 180 orang itu apakah mereka orang-orang yang sudah dikenal dan sudah pernah ketemu atau memang belum sama sekali? Ya, untuk 180 orang ini kebetulan belum pernah ketemu sekalipun saya. Karena 99% online. Ya, jadi bisa menjalaninya dengan ilmu bisnisnya tentunya. Ada panduannya dari leader-leader terdekat Anda. Kita menjalani ini kan dengan kerja sama tim. Oleh karena itu, ayo kita kerja sama tim, bisa jalan online, offline, itu bebas mana aja. Dan ini sistemnya bagus kok. Mereka-mereka yang belum ketemu dengan saya itu pada percaya karena pas mereka cek sendiri itu benar kok. Bisnis ini luar biasa, aman, mudah, dan besar. Itu dia 3 patokannya, aman, mudah, dan besar. Mereka pada join dan akhirnya menjalankan bisnis ini juga. Oke, luar biasa ya. Jadi dengan kekuatan promosi dan selalu konsisten posting-posting di medsos itu bisa membuat orang kepo dan akhirnya bertanya dan bergabung. Oke, baik. Mas Fadli bisa juga cerita dong gimana cara promosi lewat medsos, mungkin sedikit berbagi tips bagi teman-teman yang pengen mungkin nggak punya banyak waktu sehingga ingin menjalankan secara online tapi bingung gimana cara memulainya. Ya, cara memulainya sebenarnya gampang. Pertama kita harus mempunyai aplikasi online dulu seperti Facebook, WA, media sosial lainnya, Instagram, dan lain-lainnya. Yang kedua ya kita nuruti ilmu bisnis dari leader-leader kita. Atau bisa juga kita searching ilmu bisnisnya di banyak di internet lah, kita bisa mencari sendiri karena itu cukup umum lah ya. Yang kedua, selanjutnya kita konsisten seperti update status. Kita kan biasanya ini foto-foto nih, ya kita jalan-jalan kemana nih kita foto, terus ada update status apa, sambilan aja kita memperkenalkan bisnis 3i ini sambil update status biasanya, terus upload foto dan sebagainya gitu Bu Esther. Halo? Bu Esther mic-nya. Bu, sekali lagi Bu tekan Bu mic-nya. Halo. Ya. Ya. Jadi tentunya untuk memulai promosi di Facebook itu tentunya statusnya harus menarik ya, dan mungkin ada juga selain status-status yang menarik, apa-apa lagi yang perlu diperhatikan ketika kita mulai melakukan promosi lewat media sosial. Ya, selain status, foto, video, kita juga harus memperhatikan waktunya. Waktunya ini sangat krusial karena sebagian besar orang kalau kita promosi di waktu yang tepat itu luar biasa, hasilnya pasti akan bagus. Nah, waktunya ini kapan sih? Ya sebenarnya yang saya rasakan, saya kan karyawan swasta nih, ada waktu luang di jam makan siang, itu sekitar jam 12 sampai jam 1 siang, lalu habis pulang kerja jam 5 sore sampai maghrib, terus isya juga bisa, terus malam sebelum tidur itu juga bagus kok. Jadi mereka-mereka ini sebenarnya iseng-iseng juga, kita baca-baca internet gitu kan, habis kerja bisa boring. Nah, kita kalian promosi 3i dan memberitahu pada mereka bahwa ada peluang bisnis luar biasa nih, gitu Bu Esther. Baik, berarti kita perlu memperhatikan jam-jam postingan kita juga ya, sehingga itu akan membuat orang ya, kita harus tahu kapan orang-orang jam-jam paling banyak, paling ramai orang lihat Facebook maupun Instagram. Nah, itu juga menjadi salah satu trik ya, supaya postingan-postingan kita banyak disukai dan juga dilirik oleh banyak orang. Baik, anak muda yang hebat, kita perlu memberikan apresiasi ya. Dan buat teman-teman yang mungkin Bapak Ibu yang sedang menonton punya anak-anak di rumah yang mungkin seusia Mas Fadli dan mereka juga ingin diberikan motivasi untuk berhasil di bisnis ini, silakan bisa membagikan video yang sudah akan di-share ini. Ada YouTube-nya, teman-teman boleh bagikan sehingga menginspirasi anak-anak muda Indonesia. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita untuk sesinya Mas Fadli, silakan memberikan closing statement khususnya buat anak-anak muda. Kenapa sih anak-anak muda harus berhasil dan punya income dan harus bersinar di usia muda?
Oke, jadi seperti ini Wester. Sebenarnya anak-anak muda itu jiwanya bebas. Dia ingin bebas, tidak ingin terikat, terus ingin bebas waktu, main ke sana, main ke sini. Nah, oleh karena itu saya sarankan nih untuk anak muda atau orang dewasa juga pengennya juga bebas sih. Kita memulai bisnis sambilan aja pertama-tama. Karena kan kita ada kerjaan utama nih. Kerjaan utama ya kita bisa sambilan, bisnis 3i, di sela-sela misalnya jam siang, jam malam. Nah, itu sambilan terus pasti akan berhasil kok. Yang penting adalah konsisten dan fokus. Dan juga sesuai dengan ilmu bisnisnya. Untuk ya kita tahu sendiri bisnis ini sangat luar biasa. Saya sebagai anak muda umur 24 tahun bisa mempunyai income 15 juta tiap bulan. Itu kalau saya daftar ke perusahaan lain, istilahnya karyawan swasta, itu bakalan ya mungkin tidak ada ya yang bisa menggaji saya 15 juta tiap bulan. Hanya di bisnis 3i ini, ambil kesempatan ini, peluang dahsyat, bisnis 3i, bisnis besar, aman, mudah, dan luar biasa. Baik, luar biasa sekali Mas Fadli ya. Bisnis yang aman, mudah, dan luar biasa yang bisa memberikan prestasi yang gemilang buat anak-anak muda. Yang penting fokus, konsisten, dan terus kerjakan bisnis ini. Baik, terima kasih untuk sharingnya yang menginspirasi Mas Fadli, dan sampai ketemu di puncak kesuksesan berikutnya, dan terus berproses. Go Crown. Go Crown. Oke, teman-teman, dari seorang anak muda kita sudah dengarkan begitu menginspirasi. Kalau anak muda saja bisa, tentunya kita juga bisa. Nah, bagaimana yang penting adalah keputusan, karena hidup itu adalah pilihan. Tapi keputusan kita lah yang menentukan apa yang akan kita dapatkan dan apa yang kita akan capai di kemudian hari. Oleh karena itu, teman-teman yang mungkin baru bergabung, yang baru ikut menyimak malam ini, silakan menentukan keputusan dan hubungi orang-orang yang mengundang Anda untuk segera bergabung di bisnis ini. Berikutnya, testimoni yang kedua akan datang dari Purwokerto. Kita lihat dulu slide-nya. Nah, ini ada Pak Ustadz Nanang Maulana, seorang silver agency yang sudah bergabung di bulan Maret 2017, lalu berproses hingga mencapai silver agency di November 2017. Nah, latar belakangnya ini sepertinya saya ingin bacakan karena sangat menarik ya. Mantan karyawan dan pebisnis. Namun kita lihat di sini mantan karyawan selama 3 tahun, kemudian mantan tukang kredit perabotan sepertinya ini 5 tahun, dan mantan sales selama 2 tahun, kemudian pernah juga menjadi pengangguran selama 1 tahun karena usahanya bangkrut. Kemudian menjadi pemain MLM multi level yang pernah sukses sebentar tapi miskinnya lama. Wah, kayaknya nih menarik nih. Suksesnya sebentar, miskinnya lama. Ini artinya apa ini? Coba kita tanyakan langsung dengan Pak Ustadz Maulana. Selamat malam Pak Ustadz. Selamat malam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak Ustadz. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Suaranya jelas, Bu Esther. Sangat jelas sekali Pak. Ya, ini tadi nggak di unmute nih ya. Ya, oke. Pak Ustadz, boleh dong cerita ini kok di sini saya bacanya pernah sukses, suksesnya sebentar, miskinnya jadi lama, dan ini kayaknya latar belakangnya juga sangat bagus untuk ditanya-tanya nih Pak. Mantan karyawan dan juga pemain networking, pernah punya bisnis dan akhirnya terjun juga di bisnis 3i Networks. Kayaknya perjalanannya sangat panjang. Tapi bisa diceritakan gimana Pak kisahnya sampai akhirnya bisa bergabung di 3i Networks? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya seluruh Indonesia yang ada di 3i LP ini. Ya, ada mitra juga nih dari Tulungagung yang hadir di sini. Selamat malam Mas Aziz, dan juga banyak juga nih mitra-mitra juga ada yang hadir juga di sini. Terima kasih Bu Esther sudah memberikan kesempatan waktunya di sini. Ya, alhamdulillah awal mula di 3i ini sebetulnya saya ditawari 3i itu tahun 2016.
Tapi dari ketraumaan bisnis lain yang dulu pernah menghantui saya tolak 2016 itu oleh teman saya. Sehingga pada 2017 ya kan ada teman lama lagi yang menawarkan sebuah peluang bisnis 3A ini. Memang posisi saya itu waktu itu kondisinya lagi kurang, ya ekonominya belum stabil banget begitu. Sehingga dari ketraumaan ya pernah dulu di bisnis network marketing ya, di bisnis MLM yang notabene kita jualan produk ataupun kita cuma network yang jualan aplikasi begitu. Awal mulanya kita mungkin cepat bisa dapat nasabah. Tapi ya itu diantaranya perusahaan gampang tutup. Atau kita sama saja kita sudah membangun gunung pasir. Jadi kalau kita sudah merintis, sudah membina mitra-mitra kita, tiba-tiba ada aja ya dari perusahaannya yang kurang kuat, perusahaannya yang masih kayak anak bayi, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, malah nyungsep jatuh lagi. Akhirnya tadinya sudah ada, akhirnya nggak ada. Ya. Sehingga keterpurukan itulah yang menjadikan ketraumaan saya sangat seleksi memilih bisnis. Pada tahun 2017 di awal bulan Januari saya ditawari program 3A Network ini. Ya, cuma saya pelajari ya. Bahkan teman yang datang ke rumah saya itu ya lagi menjelaskan ke saya tentang hebatnya bisnis 3A Network. Istri saya ya dengar ini bisnis pasti ini yang sifatnya itu ngajak-ngajak orang. Di balik horden kamar, istri saya sudah geleng-geleng kepala, ya kan, mengisyaratkan jangan ikut begitu. Nah, tapi hal itu saya ambil positif, saya ambil brosur, ya kan, tapi saya dengan bahasa yang baik, saya pelajari dulu lah, nanti gampang, nanti kalau sudah saya fix, nanti saya akan informasikan begitu. Singkat cerita, saya gabung di 3A Network, awal mula saya melihat Bapak Bupati Banyumas itu sudah ikut gabung. Pertanyaan dalam diri saya, loh seorang bupati kok gabung nih, ada apa nih gitu. Akhirnya saya pelajari, dan yang lebih menguatkan saya, kebetulan mohon maaf nih bukan lagi ini cerita, bukan lagi takabur, naudzubillah min dzalik. Kebetulan saya beserta keluarga itu sering sholat malam. Lah kebetulan anak saya itu kalau tidur itu pakai kipas angin. Tiba-tiba menjelang mau ke subuh ya, itu brosur 3A itu kena kipas ya jatuh ke atas sejadah. Saya pelajari cuma sekilas aja ya. Oh ini yang kemarin brosur yang saya simpan lagi. Kebetulan ada subuh, saya berangkat ke masjid. Pulang itu saya searching di handphone. Ternyata ini program kok bagus banget begitu. Ini program perpaduan antara percepatan income yaitu di network marketing, satu-satunya jalan yang bisa mengangkat ekonomi saya hanya di bisnis network, ya kan? Karena konvensional itu kalau saya katakan balung cilik kalah nang balung, kalau bahasa Jawanya itu balung cilik itu kalah sama balung besar gitu loh. Modal kecil akan kalah dengan modal besar. Jadi kita itu asumsinya utang lagi sehingga banyak utang saya kurang lebih sekitar hampir 1 miliar. Ya, kena ditipu di investasi bodongnya lah ya kan. Waktu zamannya bisnis yang dolar itu ya. Karena kita waktu itu memicu pingin cepat-cepat untuk bisa bayar utang malah nambah utang. Lah 3A ini pun sangat seleksi sekali. Setelah saya pelajari sistemnya, ini perpaduan antara network marketing, percepatan income dan insurance. Ini kestabilan income. Kebetulan saya dahulu pernah ikut di perusahaan sebelah. Ya lumayan lah ya, sekitar 4 tahunan waktu itu ya. Akan saya pernah dapat trip juga ya. Sedikit besarnya saya sudah agak sedikit paham. Tapi di 3A ini lebih mudah karena kita nggak ada yang namanya kita membina sampai mengawal sampai tua ya, karena sudah disiapkan fasilitas oleh 3A, bahkan kantornya pun udah online melalui Mobis. Kalau di perusahaan sebelah, kalau pas waktunya nanti ada nasabah yang sakit, kita harus jenguk, kita harus ngurusin ini semuanya. Kalau di sini semuanya fasilitas semuanya sudah ada di Mobis. Pas kebetulan waktu itu Mobis sudah datang. Waktu teman saya itu waktu 2016 belum ada Mobis, kurang lebihnya begitu. Jadi pas waktu lagi bagus-bagusnya Mobis sudah ada.
Nah, dari situ saya ngerjakan ini ya, tanpa saya ngomong sama istri, saya pakai uang sendiri ya. Tiba-tiba ketahuan waktu itu polisi datang. Setelah polisi datang, istri saya ya agak sedikit miss begitu. Untuk beli beras aja saya waktu itu kurang. Ya, waktu itu saya betul-betul ekonomi lagi kurang stabil, betul-betul kurang stabil. Anak susunya banyak ya, lalu juga beli beras juga kadang-kadang juga bingung begitu. Ini ada uang sedikit, niatnya saya baik untuk nabung, tiba-tiba polisi datang. Saya nggak tahu polisi itu akan datang ke rumah. Polisi datang ke rumah, istri saya ketahuan lah sama istri saya. Wah, ini ikut nabung nih, nanti kayak dulu lagi, bla 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 bla. Saya coba pelan-pelan nasihati, ini bukan hura-hura. Ini untuk nabung untuk masa depan. Udahlah, bismillah saja. Nanti kalau kita juga ada hasil, toh bulan depan kita ada hasilnya. Terus saya kerja, betul-betul saya kumpulkan teman-teman waktu itu ya, ada yang nolak, ada yang menghina, ada yang mencaci, ada yang udah nggak percaya karena dari dulu saya bisnisnya gagal lagi gitu ya. Ketemu orang tapi lupakan itu, saya pokoknya benar-benar fokus. Tiba-tiba waktu 1 bulan itu saya dapat double elite waktu itu. Membuktikan bahwasanya saya dapat bonus kurang lebih dulu elitnya itu masih di angka 535 Bu Esther waktu itu, kurang lebihnya lah. 500 lebih dikit begitu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya dapat bonus double elite, saya tunjukkan ke istri saya. Istri saya malah bukannya malah nyupot, malah menjatuhkan lagi. Ya, itu bonus sekali, nanti kamu bakal dikejar-kejar nanti ya. Pokoknya bis kayak gini udah trauma deh, pokoknya nggak percaya lagi. Tapi saya benar-benar meyakini ini. Saya belajar otodidak. Karena kebetulan ini yang ngajak saya pun waktu itu, mohon maaf nih tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan leader saya nih. Nah, buat leader saya ya Pak Tanto ya, itu waktu itu pun belum paham betul tentang ini bisnis. Cuma kebetulan teman lama yang ya saya cuma daftarnya waktu itu atas dasar persahabatan aja. Jadi sehingga saya belajar di Tri itu otodidak. Saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat buku starter kit yang dikasih itu ya kan dari perusahaan. Belajar sehingga saya grassroots langsung kepada teman-teman. Nah, dari situ mulai saya mengumpulkan 1 bulan, 2 bulan saya LA, ETA, 3 bulan LA, 5 bulan kurang lebihnya saya bron, 7 bulan saya silver. Dari situ bron waktu itu istri saya baru percaya. Nah, dari situ saya merintis, berjuang berbagai macam cobaan. Memang tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi yang jelas ya kan, proses ini harus benar-benar kita harus lakukan dengan penuh ketulusan. Tanpa adanya ketulusan, maka biasanya kita punya rasa harap. Makanya saya sering tekankan kepada mitra-mitra saya, jangan punya rasa harap sama makhluk. Kalau kita punya rasa harap sama makhluk, sama seseorang, pasti mudah down. Makanya kita yang penting cerita aja. Menerangkan kebaikan, menyampaikan kebaikan. Masalah nanti closing, nggak closing, yang penting kita niatkan silaturahmi. Kebetulan ini bisnis luar biasa. Karena bisnis Tri ini bisnis jasa, bisnis bercerita, tugas kita silaturahmi, yang penting kita berani saja silaturahmi. Walaupun kita nggak punya duit, pasti nanti disuguhi. Disuguhi air minumnya lah, kopinya lah, makannya lah. Jadi sebetulnya ya kan, kita itu untuk modalnya, untuk operasional, kalau kita benar-benar niat, karena kebetulan mitra saya, ya semuanya itu jarang yang bisa online. Ya bisa cuma sedikit-sedikit begitu. Nah, kebanyakan kita mainnya di offline. Kalau Mas Fadli tadi mainnya online luar biasa. Kita ingin mengikuti, cuma kita sudah bisa, mitra-mitra kita ada yang belum nyampe ke arah situ gitu. Nah, kita waktu itu jalan, ya terus. Alhamdulillah ya kan, kita bisa membentuk sebuah tim 3 jalur yang betul-betul bisa mengembangkan sendirinya. Ya, disitulah. Karena perjuangan tentunya ada pasang surut. Yang penting kita bertahan. Bertahan itu bukan sekedar diam. Bertahan harus tetap berproses. Mempertahankan. Supaya kita betul-betul nanti pas momentum itu datang, maka kita untuk melejitnya pun untuk gampang. Itu diantaranya. Jadi Tri ini, alhamdulillah dari Tri merubah kehidupan saya. Alhamdulillah Allah kasih income buat saya daftarkan polis istri saya daftarkan polis anak-anak saya, ya kan, sehingga dari 3 titik ya bonus saya
yang hampir kurang lebih 1 miliar waktu itu, alhamdulillah lunas, ya kan, lunas. Dan saya bisa Mantap. punya mobil, saya bisa punya motor, alhamdulillah kemarin beli motor PCX ya, alhamdulillah. Terus dan alhamdulillah tahun ini saya baru beli rumah, walaupun rumah second ya, alhamdulillah beli rumah ya untuk investasi. Awalnya cuma niat iseng-iseng aja ya, malah yang punya rumah malah nawarin ya, betul-betul alhamdulillah bisa terbeli, walaupun alhamdulillah ya kan saya nggak ngirim ke bank. Saya minta ya kan kalau bisa diangsur aja. Alhamdulillah yang punya rumahnya juga DP 150, sisanya diangsur. Diangsurnya tapi nggak melalui bank. Dan ini anugerah ya, anugerah dari Allah. Alhamdulillah, jadi dari Tria ini kehidupan saya berubah. Alhamdulillah. Begitu Bu Esther, singkat cerita sedikit begitu. Ya, baik. Luar biasa Pak Ustadz ya, sangat menginspirasi sekali dari perjalanan dari hutang kurang lebih 1 M bisa lunaskan dari berkat Tria ini, kurang lebih ya. 876-an. Iya, ya. Dan akhirnya bisa juga mewujudkan impian-impian lainnya. Dan Pak Ustadz, sebelum nanti ini pertanyaan saya yang terakhir, sebelum kita nanti berakhir, karena keterbatasan waktu ya, saya ingin menanyakan satu hal yang sering ditanya-tanyakan, mumpung ada Pak Ustadz ya. Tolong dijawab dan diberikan pengertian Pak, karena ini yang ditunggu-tunggu banyak orang juga. Pak, bisa dijelaskan hubungan Tri-i dan Networks ini dengan riba atau mungkin syariah dan sebagainya, kata orang ini haram atau halal ya. Nah, menurut pandangannya Pak Ustadz sendiri bagaimana tentang Tri-i Networks ini? Ya, kalau masalah asuransi itu sebetulnya hilafiyah. Ya, hilafiyah itu perbedaan pendapat. Ya, kalau kita berdebat masalah hilafiyah tidak ada ujungnya. Yang jelas ya kan kita di sini asuransinya kan asuransi jiwa. Asuransi jiwa itu sama-sama saling tahun ya, dananya itu tabaru ya. Dana tabaru itu adalah perkumpulan daripada nasabah-nasabah yang kita itu gotong royong saling tolong menolong ya. Kalau asasnya dalam asuransi yang sifatnya di sini itu lebih condong ke nilai investasinya. Jadi kalau di Tri-i ini ya dari Tri-i ini lebih condong ke nilai investasinya daripada ke asuransinya. Kalau untuk asuransi sendiri udah satu, asuransinya asuransi jiwa. Sehingga kita di sini kalau untuk masalah gharar ya, gharar itu ya kan kita itu uangnya kemana, lalu maisir kayak judi dan yang lain-lain, Tri-i sebetulnya sudah sangat transparan. Setiap bulannya, setiap tribulannya, setiap 6 bulannya, itu sudah ada laporan. Dana kita itu dikelola kemana, ya. Lalu juga fasilitasnya juga jelas, ya kan. Lalu nanti sahamnya juga ada, transparan, nilai unit saham kita itu berapa per bulan, lalu naik turunnya itu ada. Yang penting kita transparan. Dan yang paling penting, apapun itu alasannya sebetulnya, yang penting kita meluruskan niat saja. Luruskan niat, karena awal daripada segala sesuatu itu berawal dari niat. Yang halal pun bisa jadi haram dikarenakan niat. Kalau untuk ngomong riba, kalau saya yang pernah saya ngaji, ya kan, riba itu sensitif sekali. Jual beli saja kita ngomong harga pokok, ya itu juga sudah termasuk riba, ya sudah termasuk riba. Sehingga banyak orang-orang yang diantaranya ya yang saya jumpai, pertanyaan itu memang sering ya, banyak orang yang sok tahu tapi nggak mau tahu ya, dia selalu pembenaran bukan kebenaran, pembenaran. Kalau asuransi dikatakan haram ya, apalagi di Indonesia tidak terlepas dengan asuransi. Dari mulai tiketingnya ada asuransi, tiketing baik tiketing ke pariwisata, tiketing pesawat, tiketing kereta api, bahkan sekarang paket saja, paket memaketkan barang, ya, itu ada asuransinya. Ya. Nah, jadi di sini tergantung kepada keniatan kita. Kita di sini nggak jual nyawa, kita nggak jual asuransi, kita nggak butuh asuransi juga. Ya, kalau kita ingin untung di asuransi ya mati dulu, kan begitu. Dan kita nggak boleh mati dulu kan gitu. Yang penting kita di sini jalankan bisnisnya. Jadi niatnya kita ada 3 fasilitas insuran, investasi, dan income. Kita di sini bagaimana caranya kita jalankan bisnisnya dan kita niatkan untuk investasi
lalu kita sampaikan kulun kaulan karima, berbicara dengan lemah lembut yang baik saja dengan kepada semua orang, ya kan, menyampaikan yang baik-baik saja. Perdebatan di lapangan itu kalau bisa dihindari. Lebih baik kita itu ya kan mengalah tapi kita menang. Ya, kita berikan share-share yang positif. Jadi kalau kita garis bawahi, riba ya kan dalam bisnis asuransi itu khilafiyah. Yang jelas di sini kita luruskan niat kita buat semua mitra kita, ya. Luruskan niat kita, niatkan kita untuk betul-betul bisa punya tabungan masa depan. Jaga kayamu sebelum datang miskinmu, jaga sempatmu sebelum datang sempitmu. Apalagi ada hadis yang mengatakan, janganlah engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan sengsara dan minta-minta. Kemarin Bu Esther terakhir ini, kemarin pandemi waktu bulan Maret ya, pandemi itu. Banyak mitra-mitra saya yang mengucapkan terima kasih. Kenapa? Di situasi lockdown dadakan, ya, yang notabene jualan dan yang lain susah, mitra-mitra TRI itu punya tabungan, ya. Mitra-mitra punya TRI punya tabungan. Nah, terlepas daripada karyawan-karyawan yang banyak di PHK, dengan adanya lockdown massal, dengan adanya adanya virus corona, ya, banyak yang di PHK dan yang lain pusingnya minta ampun. Sampai-sampai teman-teman yang nggak pernah jualan online pun jualan karena saking butuh uangnya. Tapi mitra yang berawal dari dulu sudah punya tabungan, dia enjoy. Apalagi yang sudah punya bonus, ya kan? Waktu pandemi di rumah saja, bonus tetap ngalir TRI kasih. Inilah yang dinamakan repeat order. Makanya 3 pilar, ya kan? Yang saya selalu jadi patokan. Kalau mau bisnis, seberapa besar modal yang saya keluarkan, seberapa cepat balik modalnya, seberapa besar untung yang saya dapatkan. Nah, dari sini ya, di TRI itu bisnis yang bisa membuat kita kaya, bisnis yang bisa menghasilkan repeat order. Di TRI 1 nasabah 3 tahun. Jadi kita tidur aja kalau betul-betul orang itu dipahamkan oleh kita, maka dengan nabungnya dia, maka kita pun akan dapat untung. Seperti itu Bu Esther kurang lebihnya. Kalau hilafiyah kalau diterangkan panjang lebar, yang penting kita luruskan niat untuk niatkan kita, kaya kita untuk ibadah ya kan kepada Tuhan kita. Mantap sekali, sangat menginspirasi. Teman-teman sudah belajar ya sesuatu yang luar biasa malam ini, dan kita sudah terjawab sudah semua pertanyaan-pertanyaan yang baik dari sisi riba, halal maupun semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman sudah terjawab lewat Pak Ustadz, dan juga sudah terinspirasi lewat anak muda 24 tahun dan penjelasan yang luar biasa dari Pak Sandy. Nah, teman-teman, tinggal kita tetap fokus, yakinkan hati seperti Pak Ustadz katakan, luruskan niat. Niat itu yang harus diperbesar ya. Karena kalau kita tulus menjalankan bisnis ini dan tentunya membantu banyak orang, apalagi sudah membantu program pemerintah mengatasi kemiskinan di Indonesia dan meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, lebih sejahtera dan ekonomi yang lebih baik, kenapa tidak kita fokuskan? Nah, baik, sebelum kita berakhir, mungkin Pak Ustadz memberikan closing statement yang singkat bagi kita semuanya. Baik, Bu Esther. Buat teman-teman semuanya, baik yang sudah gabung ataupun yang belum gabung khususnya, bisnis TRI ini bisnis yang betul-betul bisa menjanjikan kita, bisnis yang anti gagal yang tadi kata Pak Sandy sudah terangkan, segagal-gagalnya kita punya tabungan, serugi-ruginya kita punya tabungan dan kita punya perlindungan, maka dengan perusahaan besar, perusahaan kita sudah 45 tahun, perusahaan sudah kalau bahasa usia orang itu udah mapan perusahaannya, udah melewati krisis moneter 97, 98, masih tayoh, masih kuat ya. Jadi ini perusahaan yang sangat luar biasa, company profilnya juga bagus, sistemnya juga luar biasa. Yang penting apapun bisnisnya pasti sulit. Yang jelas bagaimana caranya kita bisa melewati kesulitan dan bagaimana caranya kita punya bisnis jangan sampai modal kita banyak yang hilang. Kalau di TRI modal kita ditabung. Bagi mitra-mitra yang sudah gabung juga di situasi pandemi sekarang seperti ini, tetap semangat ya kan, jaga integritas diri kita ya.
integritas sangat penting buat semuanya, buat mitra-mitra kita, ya. Komitmen kita juga, ya. Istiqomah terus, jalankan terus, pahit getir rasanya, ya. Tetap kita jalankan. Dan yang paling penting buat kita semuanya, buat teman-teman semuanya, jika ingin sukses, jangan terlalu banyak berharap dengan makhluk. Berharapnya sama Tuhan saja. Jadi jangan sampai kita itu, wah ini pasti mau jalan ini pasti mau jalan nih, prospek habis-habisan. Setelah closing ternyata enggak, ya kan? Akhirnya 1, 2, 3, 4 orang yang kita damba-dambakan mau jalan ternyata enggak jalan, karena kita berharap banyak sama orang itu, sehingga kita banyak down. Sehingga jangan sampai punya rasa harap. Orang yang ingin sukses, siap dihina, siap dicaci, siap dimaki, siap dijauhi teman, siap dijauhi keluarga. Apapun itu alasannya, tetap, ya kan, waktu akan menjawab. Menjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh, pasti hasilnya pun akan nampak. Jika sudah nampak, maka mereka berbondong-bondong untuk datang kita. Kita punya dua telinga, kita punya 2 tangan, kita punya 1 mulut. Kalau ada orang yang menghina kita, kita jangan lawan dengan ucapan. Tutup, ya kan, telinga kita dengan 2 tangan kita fokus pandang ke depan untuk menuju kesuksesan dan untuk menuju kebahagiaan keluarga kita. Itu saja, salam sukses buat semuanya. Gokron. Gokron. Terima kasih Pak Ustadz untuk closing statement yang sangat menginspirasi juga, dan teman-teman semua, kesimpulan dari meeting kita di malam ini adalah yang penting kita besarkan niat dan harus siap berproses. Seperti Pak Ustadz katakan, kalau mau berani untuk sukses ya harus berani menghadapi tantangan, ya, penolakan dan juga kawan-kawannya yang sering kita alami, ya, seperti dihina juga, mungkin dijauhi oleh teman-teman kita, itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Karena kita di sini nggak ada yang instan, tapi semuanya butuh proses. Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz, juga Mas Fadli, Pak Sandy, Bu Ria Dewi yang sudah membawakan dan sangat luar biasa di awal, dan semua partisipan yang sangat antusias, fokus dan komitmen di situasi pandemi ini. Jangan pernah menyerah. Masih ada harapan bagi kita untuk terus berjuang. Baik, sebelum berpisah, kita akan menyaksikan dulu agenda besok jam 2 siang. Baik, akan ada sharing leader online pada Sabtu besok, tanggal 14 November 2020 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan dibawakan oleh Pak George Bu Lolo, ya, masih seorang anak muda juga, dengan tema Dare to Dream, ya, beranilah untuk bermimpi, dengan posisi platinum, ya, dan beliau adalah perawat profesional yang saat ini penghasilannya kurang lebih 50 juta per bulannya, dan kabar baiknya adalah masih muda, tapi di situasi pandemi ini, bulan ini baru saja membeli mobil impiannya. Jangan lupa ajak kerabat, teman-teman, hadirkan calon mitra, calon nasabah maupun timnya untuk mendapatkan inspirasi sukses. Bagaimana kita berani untuk bermimpi, how dare to dream, dan bagaimana kita juga bisa mengalami kebebasan waktu dan finansial. Saya Esther mengundurkan diri bersama dengan semua kru yang ada, mengucapkan terima kasih dan selamat berakhir pekan. Gokran.